Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sri Mulyani, NPM 1825111020. Kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat minggu lalu, dan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Pak Didi Nurjaman. Yang saya akan bahas itu yang pertama ada bahan ajar, dan yang kedua itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan yang ketiga itu ada tugas individu. Yang pertama ini di sini saya akan membahas kompetensi dasarnya. Yang pertama 1.1 menghayati dan mengembangkan ajaran yang dianutnya. Nah, yang kedua 2.1 memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir, memilih, dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Nah, ketiga 1 ini mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel dan menerapkan dalam pemecahan masalah program linear. Nah, yang terakhir 4.1 yaitu merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linear dan menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi sedikit yang ditetapkan. Nah, untuk yang kedua ini ada tujuan pembelajaran. Nah, dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning dalam pembelajaran, di sini yang pertama itu mengembangkan sikap kerjasama dan kritis dalam kegiatan kelompok maupun individu selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa dapat menganalisis, menyimpulkan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa dapat menerapkan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang terakhir ini ada setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa terampil memilih dan menggunakan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertama ini kita masuk ke bahan ajar program linear. Nah, kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Yang pertama, sebuah tempat parkir gedung mempunyai luas 400 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil diperlukan luas 10 meter persegi dan untuk bus 15 meter persegi. Total tempat parkir tersebut hanya bisa menampung kendaraan berjumlah 20 buah. Jika tarif parkir mobil adalah 5.000 per jam dan bus adalah 7.500 per jam, berapa pendapatan maksimal dari jasa parkir tersebut jika diasumsikan dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang masuk dan keluar? Nah, di sini alternatif penyelesaiannya, kita misalkan di sini adalah X banyak mobil dan Y adalah banyak bus. Nah, dari masalah tersebut kita bisa buatkan tabel ya. Nah, di sini ada mobil dengan lahan 10 meter persegi, bus dengan lahan 15 meter persegi dengan persediaan 400, dan ada banyak kendaraan. Di sini misalkan mobil adalah X dan bus adalah Y, persediaannya adalah 20 meter persegi, dan di sini biaya parkirnya untuk mobil adalah 5.000 dan untuk bus adalah 7.500. Nah, dari tabel tersebut kita bisa buat pertidaksamaannya adalah dengan 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 400 dan X plus Y kurang dari sama dengan 20. Setelah itu kita masuk ke metode pembelajaran, diskusi kelompok ataupun tanya jawab. Nah, di sini pendekatan pembelajaran, pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan langkah-langkah. Yang pertama ini ada stimulation. Nah, stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, di sini siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyatakan dalam model matematika. Nah, yang ketiga ada data collection, pengumpulan data. Untuk yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Yang kelima ada verification atau pembuktian, dan yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Masuk ke LKPD atau disebut dengan lembar kerja peserta didik. Ini ada beberapa petunjuk dari lembar kerja peserta didik. Nah, di sini yang pertama ada bacalah LKPD ini dengan cermat. Yang kedua,
Diskusikanlah LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Yang ketiga, ada tanyakan pada guru apabila mendapat kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Dan yang keempat, ada tuliskanlah jawabanmu pada LKPD ini. Dan yang kelima ini ada setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Soal yang pertama, di sini ada seorang anak yang sedang sakit dianjurkan dokter untuk meminum 2 jenis obat tablet setiap hari. Obat tablet jenis kedua ini mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga obat tablet satunya adalah 5.000 per biji dan obat tablet jenis kedua adalah 3.000 per biji, di sini yang ditanyakan adalah tentukan model matematika dan pengeluaran minimum untuk pembelian obat tablet per hari. Setelah itu, siswa diharapkan menjawab dari permasalahan soal tersebut dan merangkum apa yang diketahui soal yang tadi. Setelah menulis apa yang diketahui dari soal tersebut, siswa diharapkan membuat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, siswa diharapkan membuat model matematika dari masalah program linear tersebut. Nah, model matematika ini membuat fungsi tujuan beserta kendala yang harus dipenuhi, seperti yang harus dikerjakan pada tabel tersebut. Dan siswa mengerjakan model matematika dari permasalahan soal tersebut. Di sini sudah tercantum dengan mengerjakan fungsi objektif tujuannya. Setelah menentukan pertidaksamaannya, nah di sini siswa diharapkan menggambarkan grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel tersebut. Nah, di sini setelah dibentuk dari pertidaksamaan dan dibentuk sebuah persamaannya. Untuk menentukan grafik, siswa di sini yang pertama harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada A untuk persamaan yang pertama dan dibuat tabel, dan untuk B adalah ini untuk persamaan yang keduanya. Setelah siswa menentukan titik potong, nah di sini siswa diharapkan membuat grafik himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, nilai minimum dapat dari fungsi tujuan f, x, y dapat ditentukan, begitu pula nilai x dan nilai y yang menyebabkan fungsi tujuan mencapai nilai optimum. Kemudian, nah, terdapat 3 titik potong, yaitu titik A, titik B, titik C. Titik potong, misalkan titik A sudah diketahui, titik C sudah diketahui. Nah, kita mencari titik potong B. Nah, di sini kita harus mengeliminasi dan substitusi dari kedua persamaan tersebut. Nah, setelah itu bisa diketahui dari metode eliminasi Y sama dengan bla bla bla. Nah, kemudian substitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau 2, maka akan didapatkan nilai X. Jadi, titik potong B adalah X, Y. Di sini ada uji masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Nah, tadi sudah diketahui nilai titik A, titik B, titik C, kemudian substitusikan ke dalam titik fungsi tujuan, ke fungsi tujuan. Nah, kita di sini mencari nilai minimumnya yang terkecil. Nah, jadi kesimpulannya, agar pengeluaran seminimum mungkin, obat tablet yang harus dibeli per hari adalah kita lihat titik mana yang menghasilkan nilai minimum, kemudian tablet jenis 1 dan tablet jenis 2 dengan pengeluaran sebesar dengan nilai yang minimum. Masuk ke penjelasan terakhir, yaitu tugas individu dari materi program linear. Di sini tugas individu yang soal pertama, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti B diperlukan 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada hanya 1,2 kg. Jika harga roti A ada sebesar 4.000 dan roti B harganya 5.000. Nah, di sini tugasnya siswa itu buatlah model matematikanya.
Untuk selanjutnya, tugas individu yang kedua ada Patuni, seorang pengrabot rumah tangga, mendapat pesanan membuat rak buku yang kerangkanya terbuat dari besi siku lubang yang dipotong-potong, kemudian dirangkai dengan skrup. Untuk membuat rak itu diperlukan potongan besi sepanjang 250 cm sebanyak 8 potong, sepanjang 70 cm sebanyak 12 potong, dan sepanjang 37,5 sebanyak 20 potong. Nah, ternyata batangan besi siku lubang yang dijual di toko mempunyai panjang standar 3 meter, sehingga Pak Tony harus berpikir cukup berapa potongan besi batangan yang akan dibeli dan bagaimana cara mengatur pemotongannya supaya panjang total sisa pemotongan menjadi minimal. Dengan demikian, kerugian Pak Tony minimal. Dapatkah kita membantu Pak Tony untuk memotong batangan besi tersebut? Untuk soal yang ketiga ini, ada sebuah agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa yaitu sebesar 600.000 per buah, dan sepeda federal sebesar 800.000 rupiah per buah. Nah, dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta dengan mengharapkan keuntungan 100.000 per buah dari sepeda biasa dan 120.000 per buah dari sepeda federal. Nah, di sini sama seperti yang soal yang sebelumnya, siswa diharapkan membuat model matematikanya. Untuk soal terakhir nomor 4, yaitu seorang petani memerlukan paling sedikit 30 unit zat kimia A dan 24 zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Setiap botol pupuk cair yang seharga 20.000 mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Sedangkan setiap kantong pupuk kering yang berharga 16.000 mengandung 3 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Nah, di sini siswa membuat model matematikanya sehingga petani dalam membeli dua pupuk jenis tersebut mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Dari semua soal tugas individu ini, siswa diharapkan mengerjakannya dengan baik dan benar. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan RPP yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.